orang itu kalau mengistiqomai kebaikan, maka kebaikan yang dia istiqomai itu paling tidak akan berfungsi 5 secara spiritual. Yang pertama fungsi tawajud. Tawajud itu dia akan membawa kita pada kesadaran mengenai yang maha wujud. Membawa pada kesadaran ilahiyah. Sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam Islam itu adalah billah, lillah, dan fillah. Billah itu karena Allah, alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah, tujuannya Allah. Fillah itu di dalam Allah, berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut ya tidak semua aktivitas harus kita istiqomai. Pastikan aktivitas yang kita istiqomai itu billah, lillah, dan fillah. Jadi karena Allah, untuk Allah, dan fillah dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Allah. Jadi menolong orang tidak karena Allah sih, karena ingin pujian, ya tidak patut diistiqomai. Yang diistiqomai yang karena Allah. Atau tidak untuk Allah, tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini Bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya, sodakoh terus misalnya. Mengistiqomai sodakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya. Ya, tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak fillah, tidak ada hubungannya dengan penghambaan kita pada Allah. Ya kayak tadi, main game itu tidak bisa dikategorikan istiqomah. Pak, saya itu istiqomah loh Pak, saya tiap hari push rank Pak. Jadi ayo, saya istiqomah pokoknya. Ya, pokoknya sebentar-sebentar harus naik saya. Nah, enggak lah ya, itu tidak termasuk fillah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dalam konteks kehambaan kita kepada Allah. Ini yang perlu kita istiqomai. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan, tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, saya itu Pak, sudah penguasaan diri saya hebat, jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi, karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi memang fokus ke situ terus. Ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus. Jadi rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah. Anugerah dari Allah.
rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya kebaikan yang kita lakukan itu utuh, didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistiqomai sesuatu, ya itu baik sih, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Ada ndak di sini misalnya yang kalau sedang beraktivitas baik, misalnya ngaji sambil baca ngaji sambil dengerin musik apa, biar ndak bosan Pak ngajinya, itu ndak sungguh-sungguh namanya. Zaman saya kecil dulu, zaman saya itu ada rame-ramenya sandiwara radio. Dulu ada sahur sepuh, tutur tinural, kayak gitu. Nah, saya masih ingat itu kalau zaman waktu ngaji itu sambil ngaji sambil dengerin sandiwara radio. Jadi ini kurang sungguh-sungguh, tidak didukung oleh seluruh anggota tubuh. Ada ndak di sini yang sambil nonton sepak bola sambil pegang tasbih? Iya. Jadi ndak tahu itu, memang mungkin sudah mengistiqomai wiritan malam hari kok ya pas siaran langsung. Itu nanti kalau kamu dikritik kan kamu balasnya yo daripada ndak ngapa-ngapain kan mending ada pegang tasbihnya. Alasanmu kan begitu. Tapi sebenarnya ini menunjukkan tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak koheren. Saya tidak tahu, mungkin biar klubmu menang atau biar negara yang kamu dukung menang, mungkin ya sambil. Nah, jangan-jangan habis subhanallah subhanallah gol terus kamu misuh-misuh. Yo hati-hatilah ya. Ayolah yang koheren, hargailah. Ini yang kalau di dulu waktu sesi mindful namanya kamu tidak mindful. Akhirnya tidak maksimal dua-duanya. Nonton sepak bolanya juga tidak maksimal, wiritannya juga tidak maksimal. Sama-sama tidak menikmati. Nah, yuk kalau memang pengen nonton sepak bola, nonton saja dulu. Begitu selesai nanti dilanjutkan wiridnya. Kalau wirid saja bosen ya Pak. Sambil nonton TV enak. Tidak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngobrol sambil nonton TV. Nah, ya. Jadinya tidak koheren. Jadi kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan. Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita. Dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan pikiran kita. Jadi, jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak yakin. Benarnya, mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini diperintah dosen saya ya Pak, harus begini. Ya sudah, ya jalankan saja, tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istiqomai sesuatu setelah kamu paham, ini memang benar. Ini pasti baik. Jadi berarti ya pintu utamanya ilmu. Jangan mengistiqomai sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir, kesadaran istiqomah itu bertahap. Jadi, dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang, mungkin dia mampu, tapi melampaui batas. Ada sahabat itu satu ketika menghadap beliau, wahai Rasulullah, saya ini semangat beragamanya baru tinggi. Saya berjanji, kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus. Ada lagi sahabat yang satunya bilang, saya berjanji, kalau siang tidak akan makan lagi, saya mau puasa terus demi agama. Yang satunya, saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja, saya tidak akan menikah. Ini kalau bahasa Jawa ini kemantepen. Mantep itu bagus, kemantepen jelek. Jadi kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Jadi
Ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah, ya aku ini nabi tapi aku tidur ya aku bangun. Jadi ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali itu ekstrim. Melampaui batas. Tapi saya kuat kok Pak mengistiqomah gitu, tidak manusiawi. Puasa terus juga begitu. Jadi kasihan lah, beri kesempatan temanmu yang pingin raktir. Jangan puasa terus, kan ada itu yang kalau ditawari makan yuk, wah aku baru puasa ya. Loh kalau pas ada yang traktir batalkan saja puasanya. Petunjuknya Rasulullah begitu. Jadi mungkin tadi puasamu karena ngirit. Sekarang ada yang traktiran lumayan. Ya, jadi maksudnya ya jangan berlebihan. Ya ada puasanya, ada buka puasanya. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi meskipun sangat cinta pada Allah, ingin dekat terus dengan Allah ya, tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya, Pak saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah, tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung digenjot. Yang level tinggi, tidak lah ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya billah, lillah, dan fillah. Yang kedua hidayah dari Allah. Yang ketiga konsisten, koheren. Jadi serius, seluruh anggota tubuh lahir dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir, sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas. Bertahap. Nah, ini caranya untuk bisa istiqomah. Terus, implikasinya sekarang ini sebelum kita memfilsafatinya ya, kita lihat teknis-teknisnya. Implikasi itu berarti semacam efeknya. Kalau kita mampu istiqomah, pikiran kita akan tenang. Kenapa? Sesuatu itu kita istiqomahi kan berarti kita sudah mantap. Kalau sudah mantap kan kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Pikiran kita tidak perlu merenung tentang itu lagi. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Kita tidak perlu membahas pro kontra tentang yang kita lakukan. Kita tidak perlu mikir istikharah mana yang kita putuskan. Kalau sudah kita istiqomahi berarti sudah mantap. Pikiran sudah lebih tenang. Kita sudah mengalami sendiri, menjalaninya langsung. Jadi implikasinya istiqomah pada pikiran jadi tenang. Jadi ilustrasinya kayak orang kalau menikah itu loh. Sebelum menikah kan pikirannya macam-macam. Sudahlah nikah saja, jalani lebih tenang. Ya tetap ada masalah, tapi kan tidak segalau waktu belum nikah. Nah, istiqomah kan juga begitu. Dijalani saja, dirutinkan. Nanti pikiran jadi lebih tenang. Sebelum dijalankan kita kan masih gamang, galau, berpikir ini, berpikir itu, ada pro, ada kontra. Jadi lebih capek. Tapi begitu kita istiqomai, oh seperti ini toh rasanya. Kita pikiran terus tidak banyak tanya lagi. Ini implikasinya. Jadi kalau ingin tenang, kadang-kadang ada baiknya wawasan-wawasan yang mungkin di pikiran kita masih kacau balau itu ya, ayo kita tinggalkan, kita istiqomai menjalankan yang mantap saja, kita yakini saja dulu.
Nah, ini level pikiran. Yang kedua, level perbuatan. Level perbuatan, kalau kita istiqomah, biasanya tambah mantep dan tambah mudah. Awal menjalani sulit, tapi begitu kita istiqomah, tambah gampang sekarang. Jadi itu untungnya orang istiqomah. Pak, saya ngajinya belum lancar ya Pak. Saya pingin kursus lagi. Mungkin itu bagus. Tapi kursus tidak dipakai sama saja. Mending kamu istiqomahi ngaji, lama-lama lancar. Jadi semakin diistiqomahi biasanya semakin mudah. Kayak kalian lah, latihan ngomong di depan orang banyak. Itu daripada kalian beli buku banyak-banyak tentang cara ngomong di depan orang lain. Mending latihan saja langsung ngomong. Nah, tambah lama akan tambah mudah. Mungkin pertamanya pelegak-peleguk masih, E-nya masih banyak. Begini, E-nya banyak. Jadi, kalau E-nya masih banyak, masih harus sering latihan. Nah, saya juga dulu waktu ngaji filsafat awal-awal mungkin ya banyak E-nya juga. Tapi kan karena sudah sampai sekian ratus sesi, ya jadi lebih lancar sekarang. Jadi maka istiqomai sesuatu. Kalau ada kesulitan, istiqomai. Kadang-kadang jalan istiqomah yang berulang-ulang itu tiba-tiba terbuka. Itu yang tadi disebut hidayah. Yang tidak terduga-duga. Mungkin di luar konteks usaha kita. Tapi itulah kuasanya Allah. Kita dapat kemudahan karena istiqomah. Oke, baik. Jadi yang pertama itu. Kita lebih mantap, lebih mudah. Yang kedua, kita mendapatkan makna yang lebih dalam dibandingkan sekedar menjalani sekali-sekali atau malah tidak menjalani, hanya ngerti teorinya saja. Dengan menjalankan secara istiqomah, kita semakin menghayati, semakin ngerti maknanya. Ini yang tidak bisa diperoleh oleh orang luar, outsider. Orang yang hanya lihat saja akan sulit menangkap kedalaman. Dia bisanya hanya lihat gejala. Misalnya kalian tidak pernah pacaran, menilai orang pacaran itu hanya lihat gejalanya. Menurut saya Pak, pacaran itu hanya bikin repot saja, bikin ribet saja. Menghabiskan waktu, menyusahkan. Karena kamu lihat dari luar. Padahal mungkin yang ngalami kelihatan ribet, repot, tapi dia bahagianya luar biasa. Nah, ini namanya kedalaman. Yang tidak diperoleh, yang hanya melihat dari luar. Nah, orang istiqomah karena mengalami langsung mendalami, ya dia paham benar. Ini efeknya istiqomah. Kemudian karena berulang-ulang mengistiqomai kebaikan tertentu, maka kebaikan itu akan mengakar menjadi karakter. Ini untungnya. Jadi istiqomah itu awalnya berat, tapi nanti akhirnya akan jadi sangat ringan karena dia tertanam jadi karakter kita. Sering saya ceritakan ya, mungkin kalian mengawali sholat tahajud saja, itu kan berat. Bangun di malam hari untuk sholat itu jauh lebih berat daripada bangun di malam hari nonton sepak bola. Ya karena ini kan sesuatu yang kalian enggan kan bangun. Tapi coba kalian istiqomai dalam jangka waktu tertentu, nanti sebaliknya. Kalau malam hari kamu kelewatan tidak tahajud, rasanya kamu menyesal. Tidak enak. Nah ini berarti apa? Sudah jadi karakter. Kalau kita terbiasa jujur, bohong itu kan tidak enak. Sama. Kalau kita terbiasa bohong itu mungkin jujur itu rasanya cringe ya. Jadi aneh. Ternyata aku masih bisa jujur juga ya. Padahal biasanya ya ndobos terus aku ngomongin. Ternyata ada jujurnya juga. Jadi aneh. Nah ini namanya sudah jadi karakter. Maka keuntungan dari istiqomah antara lain
kebaikan itu akan jadi karakter sehingga mudah nanti dijalankan. Tidak berat lagi. Jadi ini kan orang kemudian menyebutnya inilah nikmatnya ibadah. Tidak berat, justru kalau kita tinggal kita rasanya tidak enak. Terus tentu saja secara sosial membangun citra diri kita. Kita tercitrakan, dicitrakan sebagai orang baik. Niatnya tidak pencitraan, tapi pasti tetap kita dapat citra dari masyarakat. Tidak usah khawatir. Jadi logikanya tidak bisa dibalik. Kalau kita niatnya hanya mencari citra saja, pencitraan saja, ya mungkin hanya citra saja yang kita dapat, tapi yang lain tidak. Kedalaman kita tidak dapat, kemantapan, kemudahan, karakter kita tidak dapat. Tapi kalau kita nawaitunya memang istiqomah dalam kebaikan, tidak menarget citra sama sekali, ya kita akan dapat semua termasuk citranya. Nah, ini implikasinya istiqomah. Yang ketiga, yang spiritual. Orang itu kalau mengistiqomahi kebaikan, maka kebaikan yang dia istiqomahi itu paling tidak akan berfungsi 5 secara spiritual. Yang pertama fungsi tawajud. Tawajud itu dia akan membawa kita pada kesadaran mengenai yang maha wujud. Membawa pada kesadaran ilahiyah. Jadi ketika kita jadi orang baik, jadi orang benar, kebaikan, kebenaran yang kita jalankan itu akan membuka mata kita, lahir maupun batin, tentang hadirnya Allah. Ini namanya fungsi tawajud. Yang kedua, mengistiqomahi kebaikan akan berfungsi tajarrud. Tajarrud itu berarti sekarang kita sibuk dengan kebaikan, berarti yang tidak baik menyingkir semua. Yang duniawi menyingkir semua. Ini kita jadi tajrid. Hidup satu-satunya demi kebaikan itu sendiri, mencari ridhonya Allah. Ini namanya fungsi tajarrud. Yang ketiga, tazkiyatun nafas. Tentu saja ketika isi jiwa kita yang positif-positif, yang terang-terang, yang gelap tersingkirkan, otomatis terjadi pembersihan jiwa. Jadi maknanya luar biasa ternyata istiqomah itu. Kemudian yang keempat, selain pembersihan jiwa ada hikmah. Kita ketemu makna-makna yang dalam, yang tidak mungkin diperoleh dengan orang yang hanya melakukan kebaikan sambil lalu secara dangkal. Dan yang terakhir tentu saja fungsi dakwah. Fungsi dakwah itu menarik orang lain untuk mengikuti kita. Ini hukum tarik-menariknya main. Kita jadi orang yang menebarkan aura kebaikan sehingga yang lain terpicu untuk juga melakukan kebaikan. Ini namanya fungsi dakwah. Wah, temanku ini tiap hari ngaji terus jadi ndak enak. Ya sudahlah, sekali-sekali aku juga pengen ikut ngaji. Ini fungsi dakwahnya main. Wah, ini hari Senin biasanya temanku ini puasa Senin Kemis. Sekalian puasalah, ndak enak nanti daripada aku di luar juga ndak ikut makan, ndak ikut jajan, sungkan sama dia, sekalianlah. Ini namanya fungsi dakwahnya main. Jadi secara spiritual ternyata mengistiqomahi sesuatu itu manfaatnya besar. Dia tawajud, dia tajarrud, tazkiyatun nafas. Sekaligus dengan melakukan kebaikan secara istiqomah kita menemukan banyak hikmah dan otomatis kita berfungsi sebagai pendakwah. Orang yang menularkan, mengajak pada kebaikan. Nah, ini implikasi logisnya. Jadi
Kalau dipikir-pikir ya istiqomah itu manfaatnya besar. Baik untuk pikiran, perbuatan, maupun dimensi spiritual hidup kita. Nah, ini ada tips dari Syekh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitab Madarijus Salikin untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah. Itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya 3, optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya, Pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibnu Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi kalau sepertiga malam terakhir saja sholat tahajud, saya bisa, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah, ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat 3 jalan. Yang pertama takwim, yang kedua iqomah, baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau ndak ujuk-ujuk, wah saya pengen istiqomah Pak, ndak, ada prosesnya dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti takholli, pembersihan jiwa. Jadi pintu gerbangnya apapun itu ya tobat, seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa. Membersihkan diri kita. Pak, apa ndak bisa Pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia tidak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang, wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, ya kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah baru iqomah. Ini mirip seperti tahalli.
kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menegakkan kebenaran itu iqomah. Dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini 3 proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. Bersihkan diri, isi dengan kebaikan, istiqomah kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk, saya pingin istiqomah Pak, sekarang langsung tidak. Ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomahi keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Syekh Ali Ad-Daqqaq. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ini biar semakin lengkap ya wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari 2 tokoh. Yang pertama dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang kedua dari Syekh Abu Sa'id Al-Khodimi. Ini agak mirip sebenarnya tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama kata Ibnu Qayyim itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa, sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak, kalau orang Jawa punya istilah esuk tempe sore dele. Tadi ngomong apa, sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Tidak, kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya, tadi begitu, sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. Dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan, dia keras sekali. Wah itu jahat, itu salah, itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan, tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas, karena yang melakukan temannya. Yang kedua, istiqomah dalam perbuatan. Ya kalau ini ya yang normal ya, yang tadi mantap melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, istiqomah dalam sikap. Teguh dalam sikap. Jadi sikap ini ya mental, situasi batinnya. Awalnya beriman ya untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir istiqomah dalam niat. Nah, jadi kalau sudah niat dikuati terus istiqomai, dijalankan terus seperti itu. Nah, ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat Pak, bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar, niatnya hidup terus. Ini namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan, dibunyikan, Pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus Pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam Kamis hadir ke sini, ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja, ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah, ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah. Ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama, kalau ini dari Abu Sa'id Al-Khodimi. Yang pertama istiqomah dalam perkataan. Istilahnya istiqomatul lisan ala dzikri wassana.
Nah, kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir, memuji Allah. Nah, pokoknya tidak berhenti-berhenti. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu. Ini namanya istiqomah perkataan. Yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus. Tidak ada misuh-misuhnya, tidak ada jelek-jeleknya pokoknya. Kalimat thayyibah terus. Jadi zikir wasana. Ya meskipun tidak harus demonstratif sambil bawa tasbih besar terus kemana-mana. Subhanallah, subhanallah. Nanti orang bubar. Jadi, tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah. Berzikir, mendawamkan, menyebut namanya. Ini memudahkan kita untuk tambah dekat, tambah cinta dengan Allah. Ini berat, kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah. Seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan, kamu sering menyebut namanya. Jangan-jangan passwordnya Facebookmu juga inisial namanya. Atau tanggal lahirnya. Oke ya, baik. Nah ini jenis pertama. Oke. Jenis kedua, istiqomah dalam jiwa. Istiqomahnya jiwa, kata Syekh Abu Sa'id, itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu. Istiqomatun nafas ala ta'ah wal haya. Yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita. Jadi rasa malu ini penting. Ini kalau di Sufi makomnya namanya makom muraqabah, merasa Allah dekat dan selalu mengawasi. Ini namanya istiqomahnya jiwa. Mari jiwa kita istiqomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah. Ini jenis istiqomah kedua. Istiqomah ketiga, istiqomahnya hati. Ini istilahnya adalah istiqomatul qalb alal khauf war roja. Kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus menerus. Nah, ini namanya istiqomatul qalb. Ada yang keempat, istiqomatur ruh. Istiqomatur ruh ala siddiq was sofa. Ini roh yang selantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian. Menjauhi segala yang kotor, yang keruh, yang bohong, yang curang, dan lain sebagainya. Ini namanya istiqomatur ruh. Dan paling tinggi istiqomatus sir, yaitu istiqomatus sir ala ta'zim wal wafa. Jadi kondisi jiwa yang senantiasa, sir itu jiwa yang paling dalam, senantiasa mengagungkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomorsatukan Allah dalam kehidupan. Ini namanya istiqomatus sir. Jadi yang paling luar perkataan, masuk sedikit ke jiwa, masuk lagi ke hati, masuk lebih dalam lagi ke ruh, masuk yang paling dalam sir. Jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita. Kalau dalam tasawuf, semuanya perlu karakter istiqomahnya masing-masing. Oke, baik, ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini. Yang penting kita tahu tempatnya istiqomah itu ternyata luas dan dalam. Nah, ini membangun keistiqomahan. Kalau ini latihannya ya. Yang pertama ada pembiasaan, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada tipsnya, strateginya. Untuk bisa istiqomah kita perlu membiasakan
Yang pertama, penguasaan diri. Ini tidak gampang sebenarnya penguasaan diri. Kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita, bukan kita yang menguasai diri kita. Kita sulit mengontrol nafsu, kita sulit mengontrol ambisi, kita sulit mengontrol keinginan. Itu berarti kita tidak mampu menguasai diri. Perintah kita pada diri kita tidak ampuh. Itu menunjukkan kita tidak menguasai diri. Wahai diriku, mbok ya kamu itu rajin ngaji. Kok tidak ampuh? Itu berarti kita belum menguasai diri. Wahai diriku, mbok kamu itu jadi orang baik kayak yang di TV-TV itu loh misalnya. Kok tidak jalan? Berarti kita belum menguasai diri. Berarti menyuruh istiqomah pun tidak akan dituruti oleh diri kita. Maka ayo latihan menguasai diri. Jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan. Yang kedua, sabar. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau tidak sabar. Segala sesuatu ada prosesnya. Mari kita istiqomahi. Syaratnya istiqomah itu sabar. Diulang-ulang sampai mencapai keutuhannya. Yang ketiga, orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai. Kalau tidak berani mulai, yo apa yang mau diistiqomahi? Mulai saja tidak berani. Yang keempat, tidak menunda. Mungkin ini penyakit kita ya kadang-kadang. Tahu sih ini penting, ini baik. Nanti dulu lah Pak. Nanti loh Pak setelah UAS ini loh Pak. Saya mau istiqomah. Nanti UAS-nya datang. Selesai UAS. Sebentar lah Pak. Liburan dulu. Maksud ya langsungan begitu. Ya kan ada jedanya sebentar lah. Nanti liburannya habis. Ini ada tugas lagi ya Pak. Saya harus sibuk ini lagi. Nanti lah Pak kalau tugasnya selesai. Terus bulan puasa, wah sudah puasa ya Pak, nantilah ini puasa-puasa kan berat Pak, nambah-nambah amal puasa saja sudah berat. Nanti Idul Fitri juga begitu, wah ini masih syukuran Pak, Idul Fitri, masa ndak toleran Pak, yo nantilah Pak. Jadi ndak mulai-mulai kamu cari alasan terus, menunda-nunda, ndak jadi istiqomah. Alasan itu yo bisa saja kok dicari. Kalau kamu memang tidak mau. Kalau kamu memang mau, bisa juga cari alasannya. Maka kalau bisa ya jangan ditunda. Yang kelima, optimis. Optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istiqomahmu. Kalau kamu pesimis, tidak ada gunanya. Terus rencanakan. Untuk merencanakan yang pertama kamu harus tahu ilmunya. Belajar. Jangan ngawur merencanakannya. Saya mau mengistiqomahi ini, mengistiqomahi itu, ya harus tahu ilmunya, apa yang harus diistiqomahi. Yang kedua, dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita. Jangan membaca cerita-ceritanya para sufi. Syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rakaat misalnya. Wah saya pengen kayak gini Pak Ais. Tidak mungkin lah, itu prek sudah kalau kalian. Yang realistis saja lah, levelmu. Mengistiqomahi yang mungkin saja. Terus percaya diri bahwa kamu mampu, ini penting. Kalau kamu tidak pede, tidak jalan. Bikin schedule. Bikin reminder, pengingat. Sekarang banyak fasilitas pengingat. Mungkin HP-mu, mungkin arlojimu, mungkin temanmu, dan lain sebagainya. Reminders. Ini untuk merencanakan. Kalau sudah, ada beberapa tips yang penting. Yang pertama apa? Gunakan motivational tool. Apa saja yang membuatmu lebih mudah mengistiqomahi sesuatu. Pak, saya tertolong dengan HP ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toksik. Nah, misalnya ini ayo sediakan kalau gitu. Jadi alat-alat pendukungnya. Mungkin butuh tempat kos yang tenang, mungkin butuh warung yang murah,
mungkin butuh apa, cari yang mendukung. Yang kedua, self reward. Boleh kamu memberi imbalan dirimu. Kalau sukses istiqomah. Alhamdulillah Pak, 1 bulan ini saya bisa mengistiqomahi setiap hari ngaji 1 juz. Sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya. Misalnya ini self reward namanya. Boleh kalian menghadiahi dirimu. Nggak usah nunggu dihadiahi orang, nggak mungkin lah. Hadiahi dirimu sendiri. Wong kamu ulang tahun aja ya ndak ada yang mengucapkan. Wis hadiahi dirimu sendiri saja. Alhamdulillah saya sukses ini. Rewardnya adalah ini untuk dirimu. Syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomah. Terus strategi lagi, lanjutkan meskipun kadang khilaf. Rencananya sih 1 bulan ini ngaji 1 juz setiap hari. Kok ya bolong hari ini? Tidak apa-apa. Bolong sekali tidak apa-apa. Lanjutkan lagi. Tapi jangan dibiasakan. Oh bolong tidak apa-apa ya Pak. Besok bolong lagi. Ya tidak begitu. Jadi itu karena khilaf saja. Lupa atau kepepet. Ada acara atau apa. Tetap lanjutkan istiqomah. Jangan putus asa gara-gara itu. Wah berarti gugur saya Pak. Gugur tidak usah dilanjut. Tidak begitu. Lanjutkan, dimulai dari awal lagi tidak apa-apa. Kemudian boleh mencari recharge moment. Ya hidup ini tidak harus serius terus, ada istirahatnya. Imbangi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif, kegiatan hobi dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jangan sepenuh waktumu isinya istiqomah semua. Yo, puyeng kamu bisa KO kamu ya. Nggak, ya nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada. Ya saya sering mengkritiki HP, bukan berarti HP-mu kamu buang, saya pokoknya ngaji dok, ya ndak begitu. Sekali-sekali ditengok, tapi jangan mabuk HP. Jadi ini namanya recharge moment, penyegaran. Nanti ada dalilnya. Singkirkan pikiran buruk, hindari pengaruh buruk. Ini penting untuk membangun keistiqomahan. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah. Bosan. Ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistiqomahi banyak yang bosan. Bosan Pak ya ngajinya kayak gini-gini terus. Mungkin kamu sering diserang rasa bosan. Lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan. Gimana caranya melawan rasa bosan? Pahami objek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda. Bosan saya Pak, temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain. Yo, kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda, nanti bosanmu hilang. Kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini. Nah, kebaikan juga begitu. Kamu ulang-ulang terus, yo mungkin kamu bosan ngaji ini tadi. Misalnya kamu bosan, mungkin karena kamu lihat materinya. Bosan Pak materinya gitu terus, yo sekali-sekali jangan lihat materinya. Lihat temanmu yang hadir di sebelah-sebelahmu itu, mungkin kamu semangat ngaji lagi. Atau lihat kopinya lah, kopinya ya. Atau lihat takmirnya, atau lihat apanya. Itu kan bisa penyegaran, kamu tidak bosan lagi. Kamu nonton sini terus kan bosan, yo sekali-sekali nonton ke sana, yang sana nonton ke sini kan lebih seger. Nah itu ganti perspektif namanya. Kuliah misalnya bosen Pak ketemu dosen itu lagi 4 tahun loh Pak. Misalnya, ya salahmu sendiri kamu fokus ke situ terus. Wong yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya. Jadi ini namanya ganti sudut pandang. Tapi jalan terus yang diistiqomai meskipun dengan perspektif yang baru. Imbangi dengan me time. Tadi ya, olahraga, rekreasi, hobi, tidak apa-apa. Ya jangan serius terus. Untuk mengurangi bosan,
enak kalau ada teman yang bisa berbagi, mungkin minatnya sama, yang diistiqomahi sama. Nah, ini lebih meringankan dalam kebosanan. Coba ngaji ini 1:1, yang ikut ngaji 1 sama saya saja, itu mungkin dia kalau sudah bosen mungkin dia tidak datang lagi. Tapi kalau banyak teman gini kan enak, saling curhat, saling ngomong. Kamu bosen ya? Iya saya bosen. Tapi kan sebenarnya kita tidak boleh ya bosen kayak gini. Iya ya, yuk ayo. Lalu kan enak. Kalau ada teman enak, kamu bisa saling membantu, saling menguatkan. Terus mengistiqomahi hal-hal positif agama ya lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung. Makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh. Frekuensinya sangat mendukung istiqomah kita. Dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan. Jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istiqomah. Terakhir tentu saja berdoa. Ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita. Ini contoh doa ya. Ini doanya aulia. Dulu pernah kita bahas. Syekh Hasan Al-Basri. Ini doa dari beliau meminta istiqomah. Allahumma anta Rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, maka berilah kami rezeki dalam bentuk istiqomah. Nah, ini kalau wali ya yang diminta ini. Kalau kalian kan minta nilai, minta kaya, minta jodoh. Kalau ulama mintanya istiqomah. Karena beliau tahu pentingnya istiqomah. Maka meminta istiqomah. Lanjut, saya loncati ya. Ini ada contoh ilustrasi hadis tadi loh. Bahwa hidup ini jangan kaku terus. Ada momen-momen kita ya istirahat. Ini hadis ini ada, ini boleh dicari di Sahih Muslim. Cerita seorang sahabat namanya Hamdullah. Hamdullah ini yo serius ingin menjalankan agama. Cuma beliau ini mengeluh begini. Satu ketika beliau mendengarkan Rasulullah ceramah cerita tentang surga, neraka. Wah itu waktu pengajian itu saya harus serius menjalankan agama. Tapi begitu pulang ke rumah, asik dengan anak, dengan istri, tekad yang luar biasa tadi ya agak kendur. Dalam keasikan hidup normal. Tidak di masjid. Nah ini menggelisahkan bagi Hamdullah. Terus dia mengadu. Pertama dia ketemu Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, saya kok merasa begini ya. Padahal pengen serius loh. Tapi kok ya begitu ketemu anak istri. Kalau kalian mungkin begitu ketemu temen nanti pulang ke kos-kosan ya kumat lagi aslinya. Nah mengadu kata Abu Bakar, loh iya saya juga kok begitu ya. Ayo kita tanya saja pada Rasulullah. Nah begitu tanya pada Rasulullah, jawabannya Rasulullah, wahai Hamdullah, itu yang saya kasih tanda kuning itu saatan-saatan. Saatan-saatan itu segala sesuatu ada waktunya. Tidak apa-apa, kalau waktunya santai ya santai saja. Waktunya main game ya main game saja. Tapi waktunya mengistiqomai amal baik tadi ya jalankan yang serius. Jangan serius terus. Kalau serius terus ya itu seperti hadis Aukamakol yang di paling bawah itu. Rawihul kuluba sa'atan ba'da sa'atin. Fa innal kuluba idza kallat amiyat. Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat. Jadi ya serius terus istirahat, ya serius terus istirahat. Kenapa begitu? Fa innal quluba, karena sesungguhnya hati itu idza kallat amiyat. Kalau sudah lelah dia buta. Hati itu kalau sudah lelah sampai puncak kejenuhan, puncak kebosanan, itu kan tidak jernih lagi. Maka ayo yo serius, tapi nanti ada istirahatnya, ada mainnya sebentar, rekreasinya sebentar, tidak masalah.
Ya seperti istilah kalian hari ini tuh loh, kalau ada orang sudah tidak karu-karuan kan kita menyebutnya, oh kamu kurang piknik. Nah, kenapa kurang piknik? Kamu terlalu serius selama ini. Ayo sekali-sekali piknik. Baik, ini contoh tadi ya, bahwa memang perlu me time, perlu waktu tertentu untuk kita menikmati hidup ini biar kita juga bisa bersyukur. Nah, kalau diringkas ini, jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya, yang pertama kita harus paham tujuannya, set goals. Yang kedua, stay fokus, jaga fokus terus-menerus. Yang ketiga, do not procrastinate, jangan ditunda-tunda. Yang keempat, share, biar tidak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu. Tidak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin Senin Kemis sekarang. Saya ini, setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang. Siapa tahu kamu lupa khilaf. Loh, katanya mau Senin Kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya. Nah, kan ada teman. Kalau kamu tidak cerita tadi kan dia tidak tahu. Maka share goal, tidak apa-apa. Bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi. Yuk kita bareng-bareng mengistiqomahi ini. Misalnya saya target tiap pagi nulis misalnya. Kalau teman tahu kan enak. Habis subuh jangan tidur. Tadi katanya mau nulis. Terus stay positif. Optimis lah, dan self reward. Tidak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah ada booster, ada blocker. Boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah kita perlu ilmu, kita perlu ikhlas, kita perlu warok. Warok itu terjaga dari hal-hal buruk. Kita perlu qanaah, mental ridho, menerima apapun jatah kita. Dan mujahadah, upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah. Ini menguatkan istiqomah. Ada blocker. Blocker ini menghalangi istiqomah. Yang pertama apa? Manja. Tidak tahan banting. Ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya. Ini namanya manja. Cengeng. Nah, mungkin badannya gagah tapi cengeng. Ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya. Ini kalau orang manja ini ya harus ditanggulangi. Yang kedua lalai. Lalai itu cuek. Nah, cuek juga akan jadi blocker. Disuruh istiqomah, Allah suka-suka saya lah. Lalai ini namanya. Ada lagi yang ketiga, kelihatannya sibuk luar biasa tapi tidak ada artinya kesibukannya. Hal-hal yang tidak penting semua. Jadi ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya. Mungkin banyak kesibukan kita, sibuk sih. Mau diajak ini, wah tidak bisa saya sibuk, tidak bisa saya sibuk. Sibukmu apa? Ini loh sudah mau naik level gameku ini terus-terusan. Ini coba deh, jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang tidak penting. Ya, jadi terus overthinking, mikirnya dalam sekali Pak. Ini saya mau mengistiqomai ini. Apakah kalau sudah saya istiqomai pasti Allah ridho Pak kalau saya Pak gini. Seandainya istiqomah saya tidak diterima, jangan-jangan malah saya sia-sia juga. Mikirnya dowo, orang melaku-melaku. Overthinking. Nah, ini juga akan jadi blocker. Dan tentu saja akan jadi blocker istiqomah kita, dosa dan maksiat. Dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istiqomah, menggelapkan hati. Tadi sudah dijelaskan, kalau hati yang gelap tidak bisa diisi dengan kebaikan.